kami Tuhan, tanggalkan kehidupan kami Tuhan, segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Seni Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu seluruh kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin menjadi kecil Tuhan, tetapi kuasa Roh-Mu Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu seluruh kehendak-Mu Tuhan, supaya untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Kuduskan lidah pikir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat khususnya bagi jemaat-Mu dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Sekalipun kita yang kecil ini saudaraku, berulang kali saya sampaikan, kita yang kecil ini, kita yang melihat yang kecilnya, tapi lihatlah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Itu yang kita perlukan. Memang kadang-kadang saudaraku, kita namanya manusia, lihat kiri kanan kita akan menjadi lemah. Tetapi ingat akan kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan yang selalu membuat kita bergairah dalam Tuhan. Kita yang melihat sekeliling kita, jangan. Kalau kita melihat sekeliling kita, kita akan jatuh. Iya. Oleh sebab itu mari kita harus bangkit melayani Tuhan. Harus bangkit melayani Tuhan. Harus serius sama Tuhan. Harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, bukan yang semakin hari semakin baik. Karena ekonomi yang kita lihat, apa yang terjadi. Ya, banyak orang mengalami namanya akan stres, saudara. Banyak yang akan stres. Banyak orang yang akan kecewa. Bisa kecewa sama Tuhan, bisa. Ya, kenapa saya begini-begini? Bisa saja terjadi. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak akan pernah kecewakan Tuhan. Itu kuncinya itu. Kita akan mengucap syukur, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita ini siapa? Ingat, kita ini dibuatan Tuhan. Kita bukanlah Tuhan, tetapi kita adalah buatan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya janjinya iya dan amin. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahannya. Itulah janjinya Tuhan buat kita semua. Ya, kita kadang-kadang berpikir, ya, kalau kita lihat banyak orang kaya, ya, akan jatuh. Banyak orang kaya jatuh, saudara. Banyak. Tetapi orang yang seperti kita nggak punya apa-apanya, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, karena kita ingat, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita pulang ke surga juga nggak bawa apa-apa. Iya, kita harus patut mengucap syukur. Iya, kita jangan mentang-mentang kita nggak punya duit, kita udah lemes, lemah. Banyak kan orang bergantung sama duit. Tetapi kita anak-anak Tuhan jangan bergantung sama duit. Kita harus bergantung sama Tuhan. Itu, iya. Siapa sih yang nggak butuh duit? Saya juga butuh duit. Sama, kita semuanya butuh uang. Setiap manusia pasti namanya butuh uang. Tapi bukan berarti kita harus memperhamakan uang. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Karena Tuhan yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, tema hari ini katakan, janganlah engkau khawatir. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Ya, sebagai manusia pasti ada rasanya khawatir, ada rasanya cemas, ada rasanya takut. Itu pasti ada setiap umat manusia. Tetapi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu selalu menghimpit kehidupan kita. Kita harus keluar dari khawatir itu. Yang membuat kita khawatir itu apa? Pertama, adalah pribadi kita sendiri. Perasaan, pikiran. Itu loh. Yang membuat kita khawatir itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Perasaan kita. Perasaan takut iya. Itu dari diri kita sendiri. Makanya musuh yang paling besar dalam kehidupan dunia ini yang paling besar adalah bukan hantu, bukan. Diri kita sendiri. Musuh yang paling besar. Bisa nggak kita taklukkan diri kita? Taklukkan ketakutan, taklukkan kekhawatiran, taklukkan kegelisahan, taklukkan kecemasan. Itu loh, kita harus taklukkan di bawah kaki Tuhan.
supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya hidup kita jangan selalu bergantung pada uang. Tetapi orang kaya bergantung hidupnya pakai uang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita bersandar kepada uang, tetapi bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sumber segala-galanya dan kehidupan. Manusia memang butuh uang, butuh. Tetapi bukan itu. Ya, emang uang bisa menjamin keselamatan kita? Enggak. Tapi orang kaya, ya, orang yang berduit itu kalau dia masuk rumah sakit, oh tenang ada duit. Tetapi kalau kita orang nggak punya apa-apa, kita bergantung sama siapa? Apa bisa bergantung sama duit? No, bergantunglah berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jawaban bagi setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan tema hari ini adalah tema janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Itu tema hari ini. Ya. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Coba kita buka di Injil Lukas pasal 6 ayat 25 sampai 34. Apa kata firman Tuhan? Nah, di situ dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat 26. Celakalah kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah ia juga mengambil bajumu. 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Yang 34. Dan jika kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, mereka menerima kembali sama banyak, kembali banyak. Haleluya, saudaraku. Hari ini saudaraku, firman Tuhan berkata, kita jangan membalas apa yang Tuhan kasih. Ya. Kita harus memberi yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita memberi kepada orang juga sungguh-sungguh yang minta imbalan. Banyak orang kadang-kadang memberi sesuatu, minta imbalan kembali. Itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila tangan kanan memberi, tangan kiri jangan berkompromi. Itu loh. Jadi jangan kita udah kasih seseorang, kita jangan ngomong sana ngomong sini, jangan. Diam, tutup mulut. Ya, tutup mulut supaya hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Coba kita dibuka di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat sampai 7. Nah, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Haleluya. Di situ dikatakan yang ayat ke-6, di situ dikatakan, coba turun yang ayat 6. Kita baca sama-sama yang 6 tuh, ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di situ katakan saudarakan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, doakan. Tuhan suruh kita berdoa. Ya. Di situ nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam segala hal lo. Ya, apa yang kita mau, minta kepada Tuhan. Ya,
doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, makanya kita harus senantiasa bersyukur dan berdoa, bersyukur dan bersyukur. Tidak berhenti-berhenti kita selalu mengucap syukur. Kadang-kadang orang yang mendapat berkat banyak, ucapan syukurnya luar biasa, tetapi dapatnya sedikit, sedikit ucapan syukur gagal. Intinya saudaraku, ada banyak kadang-kadang orang dia mau terima baiknya aja, tetapi yang jeleknya nggak mau. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semuanya terima. Jangan kita mau terima enaknya aja, yang sakitnya nggak mau. Itu salah. Ya, kadang-kadang orang hidupnya mau enaknya, yang sakitnya nggak mau. Itu salah. Makanya kita harus pikir salib. Pikir salib itu enak atau tidak? Saya katakan tidak enak, saudara. Banyak tantangan, banyak rintangan. Ya. Itu pikir salib. Kita kuat nggak untuk menghadapi? Itu pikir salib. Iya. Kita bisa melewati hari-hari ini, kita pikul salib. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus selalu senantiasa pikul salib. Salib itu memang sakit, saudara, bukan berat, sakit. Iya, sakit. Penderitaan. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Secara fisik, makanya kita jangan lengah. Ya, jangan kita putus asa. Berdoa, naikkan syukur kepada Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Disitulah kita akan syukur ada kekuatan yang baru daripada memberikan. Kalau kita di luar Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya katakan belum tentu kita mau ke gereja. Kalau akhir-akhir ini pikir saudaraku nggak punya duit, nggak akan pergi ke gereja. Benar? Iya, benar. Ongkos iya, bensin naik, angkutan naik, semuanya serba naik. Kalau orang mau ke gereja pasti mikir, wah bensin saya udah gak ada habis. Pakai duit, isi bensin berapa? Ibaratnya 1 liter udah berapa? Dan mikir-mikir, mendingan buat beli beras. Nah kan gitu kan, intinya seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan, selagi dia berkenan. Ya, supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan yang baru dalam Tuhan. Coba kalau kita di luar Tuhan, semakin hari bukannya semakin tambah enak, semakin tubuh kita yang sakit. Penderitaan yang selalu datang untuk kita. Iya, sakit segala-galanya, sakit kantong, iya, sakit hati, iya, sakit segala macam. Ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki pola pikir yang positif, jangan pilih pola pikir yang negatif. Ya, padahal Tuhan, karena Tuhan yang mencukupkan akan segala hal dalam kehidupan kita. Haleluya. Coba kita buka yang kedua ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Coba kita buka di Lukas 6. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Nah, di situ dikatakan ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan suruh kita cari kebenaran. Kebenaran Tuhan itu apa? Kebenaran Tuhan itu soal surga, bukan soal makanan atau minuman, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita cari. Cari kedamaian. Hanya kedamaian ada di mana? Apa di luar? No. Kedamaian itu ada di dalam Tuhan, ada di gereja. Kalau kita mau cari kedamaian di luar, saya rasa nggak bakalan dapat. Ya, nggak bakalan. Hanya ada di dalam Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita merasa hati kita gelisah, merasa khawatir, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berdoa, dan berdoa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Itu yang membuat kita ada kekuatan yang baru. Kalau kita istilahnya diam dan cari di sana sini, nggak bakal ketemu. Ya. Ibaratnya carilah ke dokter. Dok, hati saya nggak tenang nih dok. Coba ada obatnya nggak untuk tenangkan? Ada. Obat itu makanya ada. Itu obat terlarang. Makanya hati-hati. Banyak orang kalau untuk mencari ketenangan ya cari obat yang terlarang. Ya, tetapi kita anak-anak Tuhan nggak seperti itu. Ya. Untuk supaya kita tenang, supaya kita damai, cari Tuhan, cari kerajaan Tuhan di mana Tuhan itu hadir. Itu supaya kita memperoleh kedamaian luar biasa dari Tuhan. Ya, karena kedamaian Tuhan yang Tuhan berikan nggak sama dunia berikan kepada kita. Beda. Kalau yang dunia berikan kedamaian itu hanya sementara.
Tetapi kalau kedamaian Tuhan berikan, yang kita orang yang cinta Tuhan, itu luar biasa. Itu kekal untuk selama-lamanya. Selagi kita mau mencari wajahnya Tuhan. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa mencari wajahnya Tuhan. Haleluya. Coba kita buka ya. Di Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ayat 17. 14 Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku di situ katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kedamaian, sukacita, apa? Kita dapat dibeli dengan duit. Halo? Bisa nggak kita dibeli dengan duit? No, Tuhan berikan kita dengan cuma-cuma. Halo? Karena kita ini buatannya Tuhan loh. Kita ini ciptaannya Tuhan loh. Makanya kita selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya apa? Kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Allah. Haleluya. Haleluya. Kita kembali lagi ke Matius ya. Yang Matius 6 ayat 34. Nah, di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudaraku, artinya saudaraku, jangan kesusahan itu selalu menghimpit dalam kehidupan kita. Halo, kesusahannya cukup hanya sehari. Jangan kita pikirkan besok mau makan apa. Kadang-kadang orang punya rencana ya, susun dari susun. Besok mau makan apa, besok mau begini, besoknya begini. Enggak, kita sebagai anak Tuhan, apa kata Tuhan? Ya, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita, waduh hidup saya udah susah, kok tambah susah lagi, tambah susah lagi. Enggak saudaraku, kalau kita selagi mencari Tuhan, Tuhan akan memberi kita ke jalan keluar. Tuhan akan memberi kita kemampuan. Tuhan akan memberi kekuatan yang luar dahsyat dari kita. Kalau kita seumpama nggak ada makanan atau minuman, itu artinya apa? Tuhan izinkan supaya kita puasa, merendahkan diri di bawah kakinya Tuhan. Itu loh. Kalau Tuhan izinkan kita berdoa, berpuasa di bawah kakinya Tuhan. Lihat nanti karyanya Tuhan, kerjanya Roh Kudus seperti apa. Saya yakin dan percaya, pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Ya, kalau kita apa? Bersandar kepada Tuhan, kita bukan bersandar kepada manusia. Kalau kita bersandar kepada manusia, pasti ada kecewa. Ada. Iya. Makanya saya berulang kali kalau kita bersandar kepada orang-orang berduit, pasti ada rasa kesalnya, ada rasa kecewanya pasti ada. Tetapi carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Selalu selagi Dia berkenan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kita harus cari Tuhan. Jangan kita membiarkan kehidupan kita terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Kalau kita semakin hari semakin terpuruk, otomatis semakin hari kita bukannya tambah naik, malah tambah jatuh dia. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pola pikir yang positif. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ya, janganlah gelisah hatimu. Coba kita dibuka Yohanes 14 ayat 1. Apa kata Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat 1? Nah, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, saudaraku, Tuhan suruh kita percaya. Halo? Tuhan hanya suruh kita percaya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya saudaraku, makanya kita sebagai anak Tuhan harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita setengah-setengah, ya. Jangan kita setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita nggak bakalan dapat apa-apa dari apa yang kita mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat,
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita buka Yosua 1 ayat 9. Ya. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Ayat 9. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di situ dikatakan Tuhan udah perintahkan loh. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Kadang-kadang kita manusia kalau udah punya masalah pasti tawar hati. Ya, rasanya saya udah males. Ya, pasti ada. Rasanya mau gereja udah males. Ya, kebanyakan orang mau gereja udah males, ngapain gereja? Udah di rumah aja. Banyak kan orang seperti itu. Kenapa? Memberi kita udah tawar hati, nggak ada semangat lagi untuk hidup. Itu bahaya loh. Bahayanya orang-orang yang seperti itu bahaya. Makanya kita harus bangkit, saudaraku. Makanya situ dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Apapun yang terjadi, jangan kita takut, jangan kita tawar hati. Ya, percayalah pada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan permasalahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kelima, serahkanlah kekhawatiranmu. Kita buka di Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat 22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi dia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang tertundus. Amin. Haleluya, saudaraku. Mulut lebih licin daripada mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Saudaraku, kita jadi anak Tuhan harus jaga mulut. Mulut harus dijaga, jaga perkataan. Ya, perkataan yang sungguh-sungguh untuk membangun, perkataan yang jangan melemahkan, perkataan yang menjatuhkan. Itu bahaya saudaraku. Makanya kita harus jaga perkataan ya. Sebagai anak Tuhan harus jaga perkataan ya. Coba kita buka lagi di 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, di situ dikatakan, kita coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Nah, saudaraku, apapun kita khawatirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku khawatir. Serahkan. Tuhan, saat ini aku tidak berdaya. Serahkan kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan bertindak bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita merasa tidak berdaya, merasa lemah, merasa lemes, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan bertindak bagi kita semua. Haleluya. Yang keenam, berbahaya jika selalu khawatir akan hidup ini. Waduh saudaraku, ini yang berbahaya. Coba kita buka Amsal pasal 12 ayat 25. Apa kata Amsal? Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi
perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin, saudaraku. Nah, kekhawatiran, kalau orangnya selalu hidupnya khawatir, penuh dengan khawatir, bahaya saudaraku. Di situ akan dikatakan membungkukkan orang. Membungkukkan kayak gini loh saudaraku, bungkuk. Jadi dia mau berdiri tegak tak bisa. Makanya itu yang berbahaya. Makanya jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus lepaskan dan tanggalkan, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Kalau kita punya kekhawatiran, berdoa, berserah kepada Tuhan. Jadi di situlah kita melihat karyanya Tuhan. Ya, kadang-kadang manusia kalau dia membiarkan kekhawatiran itu selalu menghimpit dan menghimpit, menekan. Wow, sampai dia nggak bisa bangun. Itu bahaya saudaraku. Itu yang akan membungkukkan orang. Akan membungkukkan orang. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, hati yang gembira adalah obat. Iya. Tetapi semangat yang kering yang akan mematahkan tulang. Nah, ya kan? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Ya. Sehingga apa? Kita dapat bersorak-sorai sehingga setiap beban-beban berat yang ada di kehidupan kita terlepas. Makanya kita itu saudaraku, ya, kita harus jaga mulut. Di situ katakan ya. Ya, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Makanya kita harus selalu katakan yang baik, katakan yang positif. Jangan kita orang udah jatuh terus kita ditambahkan artinya apa? Udah jatuh tertimpa tangga. Makanya saudaraku, itu ada pepatah yang kata seperti itu. Makanya kalau dia udah jatuh kita harus angkat. Jangan sampai dia jatuh sampai tergeletak. Kita harus menopang, harus doakan dia supaya apa? Dia bangkit bersama-sama untuk memuji muliakan kita. Itu loh sebagai tugas kita orang-orang yang percaya. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Kita buka firman Tuhan lagi, ya. Yang ketujuh, hidup penuh dengan ketakutan. Coba kita buka di 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudaraku, sebagai orang anak Tuhan, di situ dikatakan jangan kita takut. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum. Nah, saudaraku, kalau kita takut itu bahaya loh. Bahaya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan kita yang takut. Ya, memang kita namanya manusia pasti ada perasaan takut. Hadapilah itu ketakutan. Yang membuat kita takut itu apa? Itu yang saya sampaikan tadi. Ketakutan itu yang bukan dari mana-mana, itu dari diri sendiri. Pikiran kita, hati kita, perasaan kita, itu yang membuat kita takut. Jadi itu harus kita harus berpikir positif. Iya, kadang-kadang belum, takut takut ditolak lah, takut diapalah segala macam. Itu seperti itu. Itu kita harus hadapi. Oh, takutlah anak saya sumpah mau masuk sekolah ini nggak bisa gimana ini. Memang ada perasaan, harus kita hadapi ketakutan itu. Belum dicoba udah ketakutan duluan. Ada banyak kali. Iya, banyak. Contoh, bukti. Dulu saya disuruh jadi hamba Tuhan, saya yang nggak mau, saya rasanya takutnya kayak apa? Takut. Tetapi saya akan coba berusaha. Kalahkan itu ketakutan. Kalahkan itu ketakutan. Harus kita kalahkan. Taklukkan ketakutan itu. Supaya apa? Kita melihat kemuliaannya Tuhan. Kalau orang takut itu hidupnya nggak sempurna. Nah, dikatakan di situ dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudaraku, kalau kita harus benar-benar saudaraku memiliki kasih yang sempurna seperti Bapa kita yang di surga sudah memberikan segala hal untuk kita, supaya apa? Kita tidak takut. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. Kalau orang di dalam Tuhan, jangan kita takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amen. Ya,
Tuhan selalu menyertai kita. Kalau orang di luar Tuhan bisa, ketakutannya akan selalu dikejar. Ya, ketakutan yang selalu mengejar dia, orang takut itu. Makanya kita harus keluar dari ketakutan itu. Banyak orang belum kayak maaf kata kayak cuma di sini kadang-kadang masih takut sama setan. Baru bahaya saudaraku. Di mana imannya gitu loh. Masih ada orang anak Tuhan masih takut sama setan. Saya mau tanya si ada takut sama setan? Enggak. Hah? Takut nggak? Takut nggak? Enggak lah. Takut. Wah, hati-hati. Iya, kenapa Bahaya. senjata Allah? Makanya kita jangan takut sama setan. Jangan. Setan tuh udah dikalahkan loh. Iya. Cuma setan tuh hanya mengganggu dan mengganggu. Iya. Iya bener. Itu saya mau kalau saya waktu saya udah habis doa pelepasan itu nggak usah ngomong lagi. Tanya Ibu J. Waktu saya di ini didatangi sama setan segala macam. Dia cuma yang melihat gitu doang, melihat matanya merah. Saya itu saudaraku. Ada seorang kakek-kakek, dia suruh saya doakan. Sekali saya doakan, saya matanya merah, saya kaget, saya takut. Di situ saya takut dia, waduh, saya bilang, kok ini begini amat. Saya waktu tinggal di mes tuh, di atas cuma sendiri. Saya mau pas saya bangun, mau kencing, saya udah takut. Turun tangan ada setan. Kok saya takut sih kata saya, lucu. Kok saya takut sih kata saya gitu, masalahnya kita lihat kayak nyata gitu loh dalam peperangan dalam tidur itu. Lihatnya matanya merah, takut loh. Waktu kan gelap-gelap kayak WC, waduh takut saya lihat dulu, ngerasa tuh ini tangan udah merinding. Mau pergi ke WC juga takut, hanya bisa dalam nama Yesus. Apa saya takut ya? Ngapain saya takut ya? Jangan usah takut dalam nama Yesus. Ya, sebut cuma itu. Benar saudara tuh, itu ada. Masalah kasih mula-mula itu belum tahu caranya untuk berperang dan menghadapi musuh. Belum tahu. Belum mengerti. Waktu itu saya baru habis doa pelepasan. Itu serangannya luar biasa. Iya. Sampai saya lihat itu ada tangan itu di sininya cuma lihat tangannya hitam dalam nama Tuhan. Sini pegang tangan saya, tangannya hitam, dingin lagi. Hitam. Cuma dia sepotong. Itu apa itu? Kata si Lukas itu, ada Lukas nama ponakan saya itu. Dia kan waktu itu sempat nginap di mes. Saya bilang gitu, waktu itu saya pernah mimpi, kamu kalau udah pegang itu kamu udah tangkap, tonjok aja itu. Kasih ntar orangnya kalau yang orang kirim itu muntah darah, dia kan jangan namanya tonjok aja katanya gitu. Ajar aja. Iya. Saya belum ngerti saudaraku. Belum ngerti. Soalnya apa? Kalau kita bangun itu saya pegang, saya perasaan saya pegang, tapi sekali buka melek, kok nggak ada orangnya kata saya gitu. Ini bener-bener loh, didatangin suruh sampai saya ketakutan loh, saya udah mau tonjok ini. Kata si Lukas sudah tonjok aja katanya, jangan pakai dalam nama Yesus, tonjok aja dalam nama Yesus, tonjok aja, pasti keok dianya gitu aja seperti itu. Makanya waduh, itu luar biasa, itu pengalaman loh saudaraku, pengalaman ya bersama Tuhan. Ternyata lawanan Tuhan itu seperti itu. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan takut. Karena Tuhan ada di pihak kita. Halo. Tuhan ada di pihak kita, ngapain takut? Nah, hajar aja. Ya. Karena itu dia musuh kita. Makanya musuh yang paling besar itu dalam hidup kita itu diri kita sendiri. Yang membuat kita takut kita diri sendiri, bukan dari luar. Ya, kalahkan ketakutan dari diri kita. Haleluya. Lanjut kembali. Haleluya. Coba kita buka Mazmur 56 ayat 3. Ayat 3. Nah, Mazmur 56 ayat 3 di situ katakan, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Nah, saudaraku, banyak saudaraku makanya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita jangan biarkan kita orang menginjak-injak kita. Ya, perkataan-perkataan yang sombong, angkuh. Nah, kita bisa lihat saudara orang seperti apa. Haleluya. Waktu aku takut di sini ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya. Yang kelima, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Makanya situ dikatakan, walau waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, percaya sama Tuhan. Kalau kita punya ketakutan, kita cari kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan yang melenyapkan segala ketakutan kita.
Disitulah kita akan memperoleh kekuatan. Kalau kita ada ketakutan, disitulah kita melihat kuasanya Tuhan. Ya kita berdoa berseru. Benar. Pada kita saat takut kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan cabut tangan kehidupan kita. Kalau kita kasih ada kalau takut, berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Benar. Kalau kita manusia ya, namanya kita hidup, namanya menghadapi ketakutan, pasti kita minta Tuhan, Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Iya, Tuhan nggak tinggal diam, benar. Benar, kalau kita mengalami namanya ketakutan, kita minta Tuhan tolong saya Tuhan. Karena nggak siapapun di dalam dunia ini bisa menolong selain hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang jawaban buat kita semua. Haleluya. Yang ke-8, janganlah kamu takut. 1 Petrus coba. Ya. 1 Petrus 3 ayat 14. 14. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Haleluya. Di situ saudaraku dikatakan, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar-gentar. Nah, saudara, kita nggak perlu takut, saudaraku, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Itu janji Tuhan loh. Iya, itu perkataan Tuhan loh. Tuhan suruh kita, jangan kita takut. Kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Maka kita akan menjadi umat pemenang. Haleluya. Coba kita buka lagi di 2 Timotius 1. 2 Timotius ayat 7. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudaraku, Tuhan itu berjanji memberikan kita kemampuan. Ya, Dia memberikan bukan roh yang ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, kalau saat kita lemah, saat kita takut, kita berdoa, minta sama Tuhan. Ya, supaya apa? Kita memperoleh kekuatan yang baru. Ya, kita memperoleh kekuatan yang baru. Itulah janji Tuhan. Coba kita buka lagi di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ayat 10. Janganlah takut. Kita baca sama-sama. Baik. Sudah dapat? 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Di situ dikatakan janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Itulah janjinya Tuhan. Kalau kita takut, kita berdoa, minta Tuhan. Ya. Jangan bimbang, ya. Kalau kita bimbang, baru. Kalau kita diminta, kadang-kadang kita bimbang. Artinya kalau kita bimbang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya kita harus jangan bimbang. Ya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, disitulah Tuhan akan memberi kita kemenangan. Kalau kita pada saat takut, kita berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan semuanya. Haleluya. Yang ke-9, janji Tuhan. Nah, ini ada janji Tuhan. Kita buka Yohanes 14 ayat 7. Ya. Janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Ya. Kita baca sama-sama. Damai sejahtera. 3, 2, 1. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku beri
memberikan kepadamu, dan apa yang memberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Nah, saudaraku, Tuhan akan memberikan, itu janji Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian yang luar biasa bagi kita orang yang percaya. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menaungi, Tuhan tidak akan membiarkan kita dimanapun kita berada. Itu janjinya Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya. Coba kita buka lagi, ya. Di Mazmur 34 ayat 4. Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah Tuhan. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Haleluya. Itu janji Tuhan loh. Kita harus memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memasyurkan namanya. Supaya apa? Musuh dikalahkan. Itu loh tujuan hidup kita untuk dunia ini, adalah melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita buka lagi Yesaya 35 ayat 4. Apa kata janji Tuhan? Yesaya 35 ayat 4. Kepada orang. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allah akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Haleluya. Jadi Tuhan menyelamatkan kita. Ya, makanya situ katakan kuatkan hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Haleluya. Di situ katakan janganlah kita tawar hati. Kalau orang tawar hati bahaya. Ya. Orang yang udah tawar hati dan kecut hati itu bahaya, nggak ada obatnya. Ya, obatnya nggak ada di apotek tapi ada di dalam Tuhan. Ya, kalau orang yang memiliki tawar hati, yang gelisah hati itu nggak ada di apotek, adanya di apa? Dalam gereja ada. Ya, dalam gereja ada. Apa? Kalau di gereja, ya itu bersekutu dengan Tuhan. Ada di dalam gereja. Kalau di luar gereja nggak ada obatnya. Haleluya, dalam gereja. Yang terakhir, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Halo, dan ini yang terakhir ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Coba kita buka Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Kalau orang menanti-nantikan Tuhan, selalu menanti-nantikan janjinya Tuhan, mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya kalau kita orang di luar Tuhan, jangan harap akan memperoleh kekuatan yang baru. No. Itu janji Tuhan. Kalau kita tinggal di luar sana, kita tidak akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sehingga mereka akan berjalan semakin hari semakin lesu. Tetapi kalau kita orang-orang yang percaya, semakin hari semakin bersekutu dengan Tuhan, dengan inti dari Tuhan, mereka berjalan semakin hari semakin kuat. Itu loh janjinya Tuhan. Bukannya tambah loyo. Tetapi ada sebagian orang yang semakin hari semakin loyo mengikut Tuhan. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Makanya kita sebagai orang-orang yang kita yang sedikit ini, mari. Jangan kita semakin hari semakin loyo, semakin lemes. Tetapi mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan. Kami undang kita semua berdiri, musik maju ke depan.